Hello guys, Widih. Kembali lagi bersama saya di Ngacapruk Film. Mantep nih, dah rilis. Langsung aja lah ya, kita masuk ke intronya. Di cerita sebelumnya, Nian Shuo dan Raja Lingwu akan saling menunjukkan 3 jurus ampuhnya. Dimulai dari Raja Lingwu yang mengeluarkan Bloodline tingkat 4 miliknya. Namun itu tidak berefek kepada Nian Shuo. Dan setelah itu, Raja Lingwu terus ditekan oleh Nian Shuo. Sampai akhirnya ia pun berhasil dikalahkan. Jelas semua orang tercengang karena Nian Shuo sudah mencapai tahap leluhur bela diri menengah. Lalu Nian Shuo menegaskan lagi kalau ia datang untuk balas dendam atas kematian putranya, dan jika ada yang menghalanginya lagi, maka jangan salahkan kalau ia akan menyakiti orang-orang penting. Juga ia membuat kaisar tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Raja Lingwu juga sudah kehabisan tenaga. Di sisi lain, dengan sangat senang Nian Shuo akan membunuh Qin Chen tanpa ada hambatan lagi. Tapi tanpa diduga, Qin Chen maju untuk melawannya. Namun ketika akan beradu tinju, datang Presiden Dongfang beserta Master Xiaoya. Lalu Nian Shuo mengatakan kalau Tanah Suci Bloodline dan Papillon Pill tidak pernah ikut serta dalam masalah kekuasaan. Tapi kenapa sekarang mereka ikut campur? Dan alasan itu adalah Qin Chen merupakan Master Bloodline dan juga alkemis Papillon Pill. Lalu ia meminta Nian Shuo untuk melepaskan Qin Chen dan membatalkan niatnya. Namun seperti biasa, ia menolak dan tetap akan membunuhnya. Lalu pergelutan pun tak terelakkan. Dan di sana, Qin Chen membuat formasi tingkat 4 untuk melindungi dirinya. Sampai-sampai membuat Nian Shuo kesal dan menggunakan jurus hantu bayangan yang tak tertandingi. Di sisi lain, Qin Chen memperkuat formasinya dengan bantuan batu sejati miliknya. Kemudian Nian Shuo yang akan menyerangnya lagi, ia dihentikan tetua kerajaannya karena formasi itu merupakan formasi 99 vitalitas dan formasi tingkat 4. Jika ingin menghancurkannya harus dengan sekali serangan. Jika tidak, maka aura sejati atau pertahanan formasi itu akan semakin kuat. Lalu mereka berdiskusi untuk menghancurkan formasi itu. Jika formasinya disiapkan dengan matang, sedikit kemungkinan untuk menghancurkannya. Tapi Qin Chen membuatnya dengan tergesa-gesa dan ada celah untuk menghancurkannya, yaitu dengan cara menyerang secara bersamaan dan menjadikannya satu serangan. Di tempat lain, kita diperlihatkan seseorang yang sedang berkuda dengan sangat cepat. Dan ia menuju ke kerajaan Qi. Dan ternyata, orang itu adalah Raja Lingwu Qin Batian. Dan di sana, tidak sengaja ia mendengar kalau Nian Shuo akan melakukan sesuatu kepada keluarga Qin. Kembali ke pertarungan. Di sana mereka melakukan serangan secara bersamaan untuk menghancurkan formasinya.
次真是我仓促炼制，因此有许多破绽，可惜。 Singkat cerita, dua pangeran dan putri Jisun datang ke tempat tersebut. Lalu Jisun menanyakan, kenapa ayahnya tidak membantu Qinchen. Lalu Raja Lingwu juga mengatakan, kalau Qinchen adalah jenius yang hebat, jika ia mati, maka kerugiannya takkan terukur. Juga pangeran keempat membenarkan itu dan meyakinkan ayahandanya kalau jenius seperti Qinchen bahkan 100 tahun mencari belum tentu mendapatkannya. Coba pikirkan lagi. Widih. Di sisi lain, Putri Jisun juga memohon untuk menyelamatkan Qinchen karena ia juga berhutang nyawa kepadanya. Tapi itu dibantah kakaknya. Konon katanya, jika mereka tahu Jisun terlibat, maka kemungkinan mereka juga akan menyerang kerajaan dan membiarkan Qinchen juga suatu kebaikan untuknya. Tapi Jisun yang mungkin ada perasaan kepadanya, widih, ia memilih untuk pergi menyelamatkannya. Namun sayang, ia ditotok dan pingsan, lalu dibawa pulang. Kembali ke pertarungan, ternyata formasi yang Qinchen buat berhasil diretakkan. Dan Qinchen meminta semua orang untuk pergi menjauh dan meminta penjagaan untuk ibunya. Tapi Nian Shuo yang sudah sangat nafsu langsung melancarkan serangan. Kemudian Presiden Dongfang dan Xiaoya juga berniat menghentikannya. Namun mereka dipukul mundur olehnya. Dan di saat-saat genting, lagi-lagi penyelamat Qinchen datang lagi. Jir, ini orang bukan sembarangan cuy. Banyak bet yang jagainnya. Lanjut. Dan tibalah di mana dewa perang Raja Lingwu Qin Batian datang dan membuat semua orang tercengang. Bahkan kaisar juga sama. Dan bagaimana kelanjutan alur cerita Martial Master dan apa yang akan terjadi dengan Raja Lingwu dan Nian Shuo? Oke guys, semoga terhibur dan jika kalian suka tinggal subrek aja. See you next video. Bye bye.